Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Untuk berdoa silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak, doa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Anggi Dwi Ciputra Nur Aisyah, Aulia Sintia Bella, Aulika Salsabila, Bauzan Alif Miftahulja, Hamidah Quratul A'yun, Herma Naila, Irma Trikusuma Wardani, Cantika, sakit ya? Sakit apa? Sudah lama Pak masuk? Dari Selasa, Pak. Berarti sudah berapa hari ini? 3 hari ya? Iya. Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. Ada yang rumahnya dekat dengan Cantika? Tidak. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan kita kepada negeri tercinta Indonesia. Semuanya mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berubah jiwanya, berubah badannya untuk Indonesia.
cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan kembali. Baiklah, anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan bimbingan pada kalian semua, yaitu bimbingan untuk meniti masa depan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang mengukir masa depan dan minat untuk persiapan pemilihan jurusan kuliah. Coba sebelumnya mungkin dari anak sekalian yang sudah punya angan-angan pengen kuliah, coba katakan. Yang pengen kuliah, katakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Oke, terima kasih. Yang pengen di pemerintahan juga, ya kan? Yang pengen jadi guru misalkan, ya. Kamu pengen kerja atau besok pengen jadi guru, ya. Kayaknya guru apa yang paling kamu suka? Guru IPA, ya. Oke. Kalau guru IPA nanti kamu ambil jurusan pendidikan yang prodinya pendidikan IPA, gitu ya, untuk pengetahuan alam. Jangan sampai salah ambil jurusan. Ya. Nanti kalau kamu ambil jurusan salah, kamu ambil jurusan misalkan fisika atau matematika, ya itu mungkin satu pun ya. Tapi nanti kurang pas atau kurang cocok dengan apa yang kamu inginkan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ini sebagai awalan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik tentang pentingnya perencanaan masa depan, perencanaan akademik dalam menentukan minat, bakat, dan untuk menentukan masa depan. Bisa dipaham semuanya? Bisa. Jadi tujuannya pembelajaran ini, tujuannya bimbingan ini memberi kesempatan kalian untuk berpikir, untuk berangan-angan. Saya ini punya minat apa, punya bakat apa, dan saya mengambil kuliah jurusan apa nantinya. Baiklah anak sekalian, selanjutnya kita coba melihat materi dengan materi PPT yang bisa nanti kita lihat. Ya siap ya, kita coba kita buka PPT-nya yang saya sudah siapkan untuk materi hari ini. Baik anak sekalian, perhatikan agenda hari ini. Yang pertama yang akan kita pelajari, satu, pendahuluan. Ya, pendahuluannya berisi mengapa pemilihan jurusan itu penting. Kemudian yang kedua, langkah mengenali diri sendiri tentang minat, bakat, kepribadian, dan nilai hidup. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu mengeksplorasi dunia perkuliahan dan jurusan. Dan yang keempat, menyelaraskan diri dengan jurusan dan karir. Yang kelima, membuat perencanaan aksi dan strategi. Keenam, kesalahan umum yang harus dihindari. Ketujuh, kesimpulan dan sesi tanya jawab. Ya, ini nanti selama kurang 1 kali 45 menit kita akan membahas ini. Semuanya siap? Sepakat? Siap. Sepakat ya? Sepakat. Pertama, pendahuluan. Mengapa pemilihan jurusan itu penting? Nah, ini pertanyaan yang harus kita cermati.
Kenapa memilih jurusan itu penting? Jawabnya sangat penting. Karena dengan pilihan jurusan yang tepat, itu akan membawa kesemangatan kita, akan cocok dengan minat kita, akan cocok dengan bakat kita, maka masa depan kita akan lebih bisa diharapkan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah mengenali diri. Kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Apa yang menjadi minat kamu? Apa yang menjadi bakat kamu? Kamu gali dan kamu cocokkan dengan nantinya ketika kamu mengambil prodi jurusan kuliah. Selanjutnya, langkah-langkah mengeksplorasi dunia perkuliahan dan jurusan. Ya, jadi langkah yang ketiga, kamu mengeksplorasi dunia perkuliahan dan jurusan. Silakan kalian mengeksplorasi, mencari informasi, mencari sumber-sumber berita, informasi dari manapun. Bisa dari kakak kelas kamu, bisa dari BK, bisa dari web. Baik, selanjutnya langkah ketiga, menyelaraskan diri dengan jurusan dan keahlian. Nah, kamu harus hati-hati dalam menentukan pilihan jurusan. Jangan asal-asalan ambil jurusan, atau jangan ikut-ikutan ketika ambil jurusan. Kalau mungkin anak SD, kamu sudah di mana? Aku mau ke MTS Doho. Aku bilang ikut. Setelah tamat dari MTS, mau mana? Mau kemana satu? Ikut. Akhirnya ikut-ikutan. Tapi kalau sudah cuma satu, mau kemana? Mau ke Unesa? Mau ke Malang? Mau ke Jogja? Silahkan, itu dipikirkan sendiri-sendiri. Karena pemilihan jurusan itu tidak cukup hanya dengan ikut-ikutan. Boleh ikut-ikutan, yang terpenting kamu berkompetensi di situ. Berkompeten di situ dan kamu memang minat bakatnya di situ, ikut tidak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan, eman-eman ketika kita mengambil jurusan hanya karena ikut-ikutan. Sebab apa? Kalau kamu itu ambil kuliah karena ikut-ikutan, nanti kasihan orang tua ujung-ujungnya. Orang tua sudah membiayai kamu dengan benar-benar pembiayaan yang sebisa mungkin untuk pendidikan kamu, ternyata kamu malah males-malesan karena jurusan yang kamu ambil sebenarnya tidak cocok dengan orang kamu. Ini kalian semua punya nggak kedekatan dengan orang tua itu ya? Ya. Ya. Apakah kalian sering musyawarah dengan orang tua? Sering. Oke. Itu etika yang jangan sampai kamu tinggalkan. Jangan tinggalkan orang tua. Apapun yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil, jangan tinggalkan orang tua. Ajak beliau musyawarah, ajak beliau berbicara, ajak beliau diskusi. Ya. Karena kalau dalam agama kita, ridho ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Maka jangan sampai kita ini melakukan sebuah keputusan yang orang tua tidak ikhlas dengan keputusan kita. Jangan sampai kita mengambil jalan yang orang tua tidak ridho pada kita. Kemudian yang keenam, kesalahan umum yang harus dihindari. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Satu, kamu mengambil jurusan yang tidak cocok dengan minat bakat kamu. Di belakang akan jelaskan. Kemudian kamu mengambil jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan keahlianmu.
jurusan kuliah karena hanya ikut-ikutan saja. Kamu mengambil jurusan karena tren. Trennya misalkan tahun ini trennya mengambil jurusan kedokteran, kamu ikut kedokteran. Trennya mengambil jurusan teknik, semuanya teknik semua. Tidak apa-apa mengambil tren, yang terpenting kamu punya potensi untuk itu. Tidak apa-apa. Ya. Asalkan kamu punya potensi dan kamu punya minat bakat di situ. Kalau tidak, hindari itu. Ujung-ujungnya kalian akan menyesal di kemudian hari. Understand? Yes. Kepribadian. Bagaimana cara Anda bekerja? Kemudian apakah kamu itu bekerja senang sendiri? Apakah kamu itu bekerja sering bareng? Apakah kamu itu senang menjadi ketua, senang menata, senang memimpin ketika dalam pekerjaan? Itu bagian dari kepribadian kamu. Yang tahu siapa? Ya kamu sendiri. Yang menilai siapa? Ya kamu sendiri. Itu lebih akurat daripada orang lain yang menilai. Kemudian nilai hidup, apa yang paling Anda prioritaskan dalam pekerjaan? Apakah gaji? Apakah gaji yang tinggi? Keistiqomahan atau kestabilan? Atau lebih pada sosial, membantu masyarakat? Atau apa? Itu di bidang nilai hidup kamu. Baik, selanjutnya langkah mengeksplorasi dunia pekerjaan jurusan. Coba semuanya busungkan dada kalian dalam posisi tenang, tegak. Semuanya tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Sekali lagi tarik nafas, hold. Lepas. Baik. Oke, kita lanjutkan. Jangan hanya tahu nama dan pahami sinyal. Jangan hanya tahu namanya, tapi pahami sinyalnya. Jenis perguruan tingginya, kemudian jenis jurusan yang akan kamu ambil. Ya, kamu mau kuliah di mana? Kemudian universitasnya apa? Kemudian jurusannya apa? Itu kamu gali, kamu cari informasi, kamu pahami betul, kamu dalam betul, yang menjadikan kamu nanti mantap untuk mengambil jurusan itu. Oke. Selanjutnya menyelaraskan diri dengan jurusan dan kalian. Buatlah jembatan antara dirimu dan jurusan kalian. Tadi sampai ini ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah langkah membuat rencana aksi dan strategi dari impian menuju kenyataan. Nah, ini penting untuk kita pahami, untuk kita angan-angan dan untuk kita gali. Satu, target akademik. Target akademik artinya apa? Fokus pada mata pelajaran pendukung jurusan. Ini penting. Kamu mau ambil jurusan prodi apa atau mengambil prodi apa yang menjadi mata pelajaran pendukung? Ini harus cermat dan kamu paham betul. Kalau jurusan pendidikan IPA, maka pendukungnya apa? Kalau ambil kedokteran, pendukungnya apa? Kalau kamu ambil hukum, pendukungnya apa? Itu harus kamu pahami. Jelas ya? Kemudian yang kedua, eksplorasi lebih dalam. Artinya kamu harus mengikuti webinar, kursus online, atau baca-baca buku. Ini penting untuk mengetahui lebih dalam dan lebih jauh tentang apa yang kamu inginkan.
Selanjutnya persiapkan dokumen dan tes. Siapkan rapot, ikuti tryout, UTBK dan portofolio. Rapot apa yang harus disiapkan? Berarti kamu mulai dari sekarang mempersiapkan diri, nilai harus bagus, kemudian ikuti dengan telaten tryout, itu akan otomatis mengasah otak kamu, otomatis menjadikan otak kamu lebih cerdas dalam berpikir atau menjawab soal-soal di dalam mengikuti ujian yang berbasis CPT atau UTBK dan lain sebagainya. Kemudian daftar jalur masuk. Jalur masuk kalau mengikuti tahun kemarin, kalau tidak ada perubahan, maka yang pertama kita akan diberi kesempatan jalur masuk lewat jalur SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Itu diambil dari apa? Dari nilai rapor. Maka jangan dianggap rapor itu tidak penting, sangat penting ya untuk masuk kuliah jalur SNBP. Kemudian yang kedua, jalur SMBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Berbasis tes ya. Kalau kita mengenal dengan istilah UTBK ya. Ujian CET UTBK. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri itu kita daftar di perguruan tinggi, kemudian kita tes masuk untuk mengikuti perguruan tinggi yang kita inginkan. Selanjutnya kesalahan umum yang harus dihindari. Nah, ini penting. Kesalahan-kesalahan ketika kita menentukan jurusan, ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam pemilihan jurusan. Satu, SKS. Artinya apa? Sistem kebut semalam. Artinya terlalu kesusu, terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketika sekarang nyantai-nyantai, waktu tinggal sedikit, baru memikirkan jurusan. Itu adalah kesalahan. Kemudian mitos dan asumsi. Jurusan A pasti jadi B, jurusan C gampang cari kerja. Tidak. Semuanya harus berdasar atas minat bakat kalian semua, atas dasar kepribadian kalian. Jurusan yang kamu ambil cocok dengan minat bakat yang kamu miliki, insya Allah semuanya akan berbanding lurus, akan indah pada waktunya. Allahumma amin. Kemudian mengabaikan passion, hanya mengejar gaji dan popularitas jurusan. Kamu berangan-angan, kalau saya ambil jurusan teknik besok gajinya 1 bulan 20 juta. Orientasi kamu hanya pada sebuah imbalan atau gaji. Jangan gede ya. Orientasi kamu adalah belajar. Orientasi kamu adalah menuntut ilmu yang sesuai dengan minat kamu. Jangan berpikir tentang gajinya berapa dulu. Kemudian jangan mengambil popularitas jurusan. Di trennya apa? Ikut-ikutan. Semua di teman-teman di kesehatan ikut kesehatan. Kemudian di teknik ikut di teknik dan lain sebagainya. Itu adalah keputusan yang salah. Selanjutnya, tidak mencari informasi dari sumber primer, hanya mendengar dari orang kedua. Artinya, bolehlah kita mendengar informasi dari orang kedua. Contoh dari alumni, contoh dari orang yang mungkin ada informasi tentang perguruan tinggi. Sekarang zaman teknologi, silakan cari informasi lewat dunia maya. Bisa lewat Facebook, bisa lewat Google, bisa lewat Instagram, apalagi
TikTok, terus YouTube dan lain sebagainya, banyak informasi. Maka jangan hanya satu arah kalian mendapatkan informasi. Jangan alergi tentang informasi yang ada. Selanjutnya, tidak memilih plan B, hanya mematok satu jurusan dan satu kampus. Artinya, kamu tidak punya plan A, B, C dan lain sebagainya. Hanya memikirkan satu tujuan, hanya memikirkan satu jurusan, hanya memikirkan satu perkuliahan, itu salah. Artinya apa? Iya, kalau itu nantinya kamu diterima di situ, sudah kamu tidak punya perencanaan yang lain, bisa jadi kamu akan down, bisa jadi kamu akan putus asa, bisa jadi kamu akan menyesal karena tidak ada persiapan untuk persiapan. Baik, kesimpulannya, pemilihan jurusan adalah proses penemuan diri dan eksplorasi informasi. Dua, kunci sukses, keseimbangan antara passion, minat, kemudian potensi atau bakat, dan kebutuhan masa depan. Prospeknya itu bagaimana? Terus, proses ini adalah perjalanan Anda sendiri. Dengarkan nasihat, tapi keputusan akhir ada di tangan Anda. Boleh kalian mencari informasi dan boleh dari mana datangnya informasi, tapi akhirnya keputusan itu adalah yang mengambil kalian. Keputusan tunggal mutlak pada kalian untuk menentukan apa yang menjadi keputusan. Bisa dipaham semuanya? Bisa. Dan yang terakhir, mulai dari sekarang, semakin awal Anda mempersiapkan, semakin percaya diri terhadap pilihan Anda. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik anak-anak, setelah kita mengikuti presentasi tadi, kiranya cukup jelas ya penjelasan yang disampaikan tadi? Terima? Iya. Terima kasih dan berikan semua. Untuk kembali fokus lagi ke tunggal. Hanya tunggal. Oke. Baik. Selanjutnya kita nanti akan membagikan lembar untuk kalian baca, kalian cermati, kemudian kalian jawab sesuai dengan lembar yang Pak bagikan nanti. Ya, siap ya? Ya. Lebih gampangnya ini nanti saya buat kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya? Yang belakang kelompok 4. Oke. Ini ada lembar untuk diisi. Tolong ya. Bisa dibaca dulu. Oke, silakan untuk coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian ikuti perintah yang ada dalam lembaran itu. Nanti saya minta dari beberapa kalian menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Gitu ya? Ya, silakan. Silakan untuk berdiskusi.
Saya minta semuanya nanti tolong menyebutkan nama, kemudian pengen kuliah di mana, kemudian pengen ambil jurusan apa, kemudian alasannya apa. Ya, tolong nanti yang menjadi yang saya tunjuk bisa langsung menyampaikan. Coba kamu, silakan berdiri. Namanya siapa? Nama saya Fadika Syirita Tumis. Jadi biasanya dipanggil Fadika. Ya, Fadika. Ya, silakan. Besok pengen kuliah di mana? Nanti ingin kuliah di Solo jurusan kebidanan. Pengen ambil jurusan kebidanan. Terus alasannya apa? Ingin membantu orang-orang yang sakit. Ingin membantu orang-orang sakit. Luar biasa. Weh, tangan untuk Fadika. Selanjutnya, coba kamu. Silakan berdiri. Nama? Perkenalkan, nama saya Rizky Wahid. Kamu besok pengen kuliah di mana? Tapi di khusus Oh, pengennya ambil di perhotelan dan perkapalan, gitu. Ya, bagus. Apa yang menjadi motivasi kamu, menjadi alasan kamu mengambil pilihan itu? kerja santai Pak, bisa sambil liburan di kapal pesiar. Wah, kerja santai sambil liburan di kapal pesiar, luar biasa ya. Nanti kalau memang terjadi panggil diajak ya. Siap. Bisa healing gitu ya. Coba Rere, mana Rere? Coba Rere, silakan berdiri Rere. Nama lengkap siapa Rere? Saya nama Sabila, biasa dipanggil Dede. Terus kamu pengen kuliah di mana Rere? Di Indonesia. Pengen di Indonesia ya? Pengen jurusan apa? Hukum. Wah, luar biasa. Rere ini ambil hukum. Apa yang menjadi angan-angan kamu sehingga kamu jatuh cinta untuk ambil jurusan hukum? Ingin membantu orang-orang yang membutuhkan hukum. Baik, terima kasih luar biasa untuk Rere. Ya, tangan. Oke, cukup. Terima kasih. Dan untuk kesemuanya nanti lembar yang Pak Iwan bagikan tadi, ya, mohon nanti dikumpulkan di ruang BK, gitu ya. Ya nanti bisa jadi dokumen Pak Iwan dan juga dokumen di ruang BK kita. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kira-kira pembelajaran hari ini apakah bermanfaat? Senang nggak untuk mendapatkan informasi tentang kebetulan ini? Alhamdulillah, terus juga ikut senang dan harapan besar nanti kalian tetap melanjutkan kuliah untuk mengejar impian kalian dan bisa menggapai universitas yang kalian idamkan. Oke, saya pengen kalau memang kalian itu benar-benar senang, saya pengen kesan pembelajaran hari ini, pembelajaran tentang minat pemilihan jurusan kuliah.
Coba saya ingin Hamidah. Apa kesannya pembelajaran bimbingan hari ini? Silakan. Silakan berdiri. Kesannya apa? Menyenangkan dan menambah pengalaman. Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Satu lagi yang dari cowok. Nama Pak Uzan. Apa yang kamu tangkap? Apa kesan kamu tentang pembelajaran hari ini? Memotivasi untuk melanjutkan program ini. Apakah sebelum pembelajaran ini kamu belum punya angan-angan gitu ya? Belum. Setelah ini dilaksanakan, bimbingan ini dilaksanakan, kamu mempunyai minat untuk kuliah gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, teman-teman sekalian, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya selalu berdoa, semoga kalian semua nanti dapat melanjutkan kuliah sesuai dengan impian dan harapan kalian, dan kalian nanti mendapatkan masa depan yang membahagiakan. Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian, tetap semangat. Kali potensi kalian, semangat untuk belajar, semangat menuntut ilmu, terus berdoa semoga impian kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semangat mencari ilmu, dan insya Allah kita nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang punya maaf, sampai berjumpa kembali dan sampai bertemu lagi pada bimbingan berikut yang akan datang. Kurang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.